Video tutorial layanan rekomendasi teknis spil banjir secara online di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengakses layanan pengajuan rekomendasi teknis, masyarakat dapat mengunjungi website resmi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di dsda.jakarta.go.id. Setelah masuk ke halaman utama website, apabila Anda belum memiliki akun, silakan klik menu login. Pilih opsi Sign Up Here. Lengkapi formulir registrasi dengan memasukkan username, alamat email, nomor handphone, pekerjaan, serta password yang Anda inginkan. Jika sudah, klik tombol Sign Up. Setelah registrasi berhasil, Anda akan menerima email verifikasi. Silakan buka kotak masuk email Anda, cari pesan dari website Dinas Sumber Daya Air. Lalu klik tombol Verify Email Address untuk memverifikasi akun Anda. Setelah email berhasil diverifikasi, Anda dapat kembali ke halaman login dan melakukan login menggunakan akun yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Setelah berhasil login, pilih menu layanan, lalu cari dan pilih layanan rekomendasi teknis. Anda akan diarahkan ke halaman informasi layanan rekomendasi teknis. Pada halaman ini, Anda dapat melihat alur permohonan surat rekomtek serta daftar dokumen persyaratan yang harus disiapkan. Dokumen tersebut meliputi surat permohonan rekomtek KTP NPWP, informasi rencana kota atau IRK, gambar desain, peta lokasi, gambar ukur, dan surat kuasa jika dikuasakan. Pastikan semua dokumen telah lengkap dan sesuai ketentuan. Jika semua dokumen telah siap, klik tombol buat permohonan untuk memulai proses pengajuan rekomendasi teknis secara daring. Pemohon akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini, pemohon dapat memilih menu permohonan untuk melihat daftar permohonan yang telah dibuat. Untuk membuat permohonan baru, klik tombol buat permohonan. Pada halaman permohonan, pemohon diminta melengkapi beberapa data sesuai dengan tipe permohonan. Tipe pemohon terdiri dari perorangan, perusahaan, dan instansi pemerintahan. Sebagai contoh, pilih kategori perorangan. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah Anda mewakili pemilik bangunan atau lahan? Jika pemohon menjawab iya, maka perlu mengunggah surat kuasa. Jika pemohon adalah pemilik langsung, maka tidak perlu melampirkan surat tersebut. Setelah itu, pemohon mengisi data pribadi, seperti nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Berikutnya, pemohon mengisi data bangunan atau lahan. Data tersebut meliputi tipe permohonan, nama bangunan, luas lahan, wilayah administrasi, alamat lengkap, RT/RW, serta koordinat bangunan. Pemohon juga dapat memilih lokasi langsung dari peta, sehingga koordinat latitud dan longitud akan terisi otomatis. Jenis permohonan yang tersedia meliputi kategori banjir dan bentang jembatan. Klik lokasi untuk mengisi otomatis koordinat bangunan. Setelah seluruh data terisi, klik tombol simpan sebagai draft, kemudian konfirmasi dengan mengklik OK. Jika berhasil, akan muncul notifikasi bahwa permohonan rekomendasi teknis berhasil dibuat. Pemohon dapat melihat atau mengedit kembali permohonannya. Apabila terdapat kesalahan data, pemohon dapat memperbaikinya. Contohnya, jika terdapat kesalahan pengisian alamat, pemohon dapat mengubah data tersebut. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Kemudian, klik OK untuk konfirmasi. Setelah semua data sesuai, pemohon dapat mulai mengunggah dokumen pendukung. Dokumen yang wajib diunggah antara lain RK Informasi Rencana Kota atau Ketetapan Rencana Kota KRK, KTP penanggung jawab, NPWP, peta lokasi,
surat kuasa jika diperlukan, surat permohonan, dan surat hasil pengukuran. Surat hasil pengukuran dapat diunggah jika sudah diperoleh dari unit pengelolaan, penyelidikan, pengujian, dan pengukuran sumber daya air. Setelah itu, klik tombol simpan, lalu klik OK. Permohonan akan berstatus berhasil disubmit. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi data yang telah diunggah. Jika ditemukan kekurangan, pemohon akan menerima notifikasi untuk melakukan perbaikan dokumen. Pemohon dapat mengunggah ulang dokumen yang perlu diperbaiki. Setelah yakin semua dokumen telah sesuai, klik simpan, lalu klik OK. Status akan kembali menjadi berhasil disubmit. Pemohon tinggal menunggu proses verifikasi lanjutan dari pihak sekretariat. Apabila data yang telah diunggah atau hasil perbaikannya dinyatakan lengkap dan sesuai, maka proses selanjutnya pembuatan nota perhitungan retribusi. Proses ini memiliki estimasi waktu penyelesaian selama 1 hari kerja. Setelah permohonan diverifikasi, pemohon akan melihat bahwa permohonan telah masuk dalam proses penerbitan nota. Nota perhitungan retribusi akan diterbitkan, dan pemohon dapat memeriksa notifikasi yang masuk melalui sistem ataupun email. Jika nota perhitungan telah terbit, sistem akan memberikan notifikasi agar segera melakukan persetujuan. Pemohon dapat mengklik tombol persetujuan nota retribusi untuk melanjutkan. Di halaman ini, pemohon dapat meninjau isi nota perhitungan retribusi. Jika pemohon memilih untuk menolak, maka akan muncul peringatan bahwa penolakan akan membatalkan permohonan dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Jika yakin menolak, klik OK. Jika tidak, klik cancel. Apabila pemohon setuju dengan perhitungan, klik tombol setuju, kemudian klik OK. Status permohonan akan berubah menjadi nota perhitungan retribusi diterima. Pemohon akan menerima notifikasi bahwa SKRD telah terbit dan dapat segera melakukan pembayaran. Jika pembayaran dilakukan di bulan yang sama dengan permohonan, pemohon dapat langsung membayar dan mengunggah bukti pembayaran. Jika pembayaran melewati batas waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan, permohonan otomatis dibatalkan dan pemohon harus mengajukan ulang. Klik tombol pembayaran untuk melanjutkan proses. Pada halaman pembayaran, pemohon dapat melihat rincian SKRD, surat ketetapan retribusi daerah, seperti tanggal jatuh tempo, nominal pembayaran, dan file surat ketetapan retribusi daerah. Setelah melakukan pembayaran, unggah bukti pembayaran melalui sistem. Klik tombol kirim bukti pembayaran untuk mengirimkan dokumen tersebut, lalu klik OK untuk konfirmasi. Status permohonan akan berubah menjadi validasi pembayaran. Pemohon tinggal menunggu hasil validasi dari pihak yang berwenang. Jika jadwal survei telah tersedia, pemohon akan menerima notifikasi melalui sistem dan email. Pemohon dapat melihat jadwal survei yang telah ditentukan oleh unit pengelolaan, penyelidikan, pengujian dan pengukuran sumber daya air, lengkap dengan waktu dan lokasi survei. Jika ingin mengajukan perubahan jadwal, klik tombol Ajukan Perubahan. Isi jadwal survei yang diinginkan, termasuk tanggal dan jam. Klik tombol Kirim untuk mengajukan perubahan jadwal tersebut. Status akan berubah menjadi pengajuan jadwal survei. Pemohon tinggal menunggu konfirmasi dari unit pengelolaan, penyelidikan, pengujian dan pengukuran sumber daya air. Setelah jadwal survei dikonfirmasi oleh unit pengelolaan, penyelidikan, pengujian, dan pengukuran SDA, pemohon bersama tim terkait dari unit tersebut, sekretariat, serta bidang pengendalian banjir dan drainase akan melakukan survei lapangan. Setelah survei, pemohon menunggu pembuatan gambar ukur oleh unit terkait. Jika gambar ukur telah terbit, pemohon akan diinformasikan melalui sistem dan email. Proses dilanjutkan dengan analisis hasil pengukuran oleh bidang pengendalian banjir dan drainase. Apabila dokumen MAT muka air tertinggi telah dibuat, pemohon tinggal menunggu proses pembuatan surat jawaban oleh sekretariat
Jika hasil perhitungan MAT telah disetujui, maka surat jawaban akan diterbitkan. Pemohon dapat mengakses surat tersebut melalui tombol aksi surat jawaban. Surat jawaban berupa rekomendasi teknis dapat diunduh oleh pemohon. Klik tombol download file untuk mengunduh dokumen tersebut. Dengan demikian, seluruh proses permohonan rekomendasi teknis telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial layanan rekomendasi teknis PAIL banjir secara daring di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email sumberdayaair@jakarta.go.id, telepon 021 364 6608 atau 384 8435.